Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Yuniar Maulidiani dengan NIM terakhir 219. Pada kali ini saya akan membahas tentang teori perkembangan bahasa dan diri. Pada materi ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada sejak kapan kita mengenal bahasa. Yang kedua ada biografi Chomsky. Yang ketiga macam-macam teori bahasa. Yang keempat macam-macam teori perkembangan bahasa. Yang kelima ada macam-macam teori kepribadian. Yang keenam ada teori penjelasan bahasa menurut Chomsky. Yang ketujuh ada 8 tahapan perkembangan menurut Erik Erikson. Dan yang terakhir ada isu teoritis teori Erik Erikson. Sejak kapan kita mengenal bahasa? Pada tahun 1949, Montessori menciptakan pembelajaran kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak yang membuatnya terkesan dan perlahan tata bahasa untuk membuat dan memahami kalimat secara benar. Aturan gramatikal yang sangat kompleks dalam bahasa secara lisan membuat orang dewasa kesulitan untuk menyederhanakan dan mengajarinya kepada anak-anak. Namun, entah bagaimana secara tidak sadar, anak-anak bisa menguasai sebagian besar bahasa pada usia 6 tahun. Kemudian pada tahun 1957, Chomsky menerbitkan Synthetic Structures, di mana ia menggambarkan beberapa operasi yang digunakan untuk membentuk dan mengubah kalimat. Para peneliti kemudian memiliki gagasan tentang jenis operasi yang harus dicari dalam cara berbicara anak-anak dan seluruh bidang baru psikolinguistik pengembangan mental muncul. Selanjutnya ada biografi Noam Chomsky. Noam Chomsky lahir pada tahun 1928 di Philadelphia. Ia belajar sedikit tentang linguistik dari ayahnya, seorang sarjana Ibrani yang sangat dihormati. Chomsky menghadiri sekolah progresif yang dijalankan oleh Temple University, yang ia gambarkan sebagai tempat yang indah yang mempromosikan kegiatan kreatif. Karena sekolah menghindari nilai dan persaingan, Chomsky bahkan tidak tahu dia adalah siswa yang baik sampai sekolah menengah. Pada usia 16 tahun, ia memasuki University of Pennsylvania dan dibiayai penuh. Tetapi ia mendapati dirinya sangat bosan sehingga ia siap untuk putus sekolah dan keluar dari sekolahnya. Setelah 2 tahun, ahli bahasa Zelig Harris mengundang Chomsky untuk mengambil kursus pasca sarjananya dan menjelajahi bidang lain. Chomsky memperoleh gelar BA dan PhD dari University of Pennsylvania. Meskipun ia menghabiskan beberapa tahun sekolah pasca sarjana dalam program khusus di Universitas Harvard yang memungkinkannya mengerjakan apapun yang ia inginkan. Teori baru Chomsky mengkombinasikan matematika dan linguistik, sangat berbeda dari apapun yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga universitas tidak memiliki tempat baginya dalam departemen mereka. Satu-satunya tawaran pekerjaannya datang dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, di mana dia telah belajar di tempat tersebut sejak tahun 1955. Selanjutnya ada teori kepribadian. Yang pertama ada teori nativitas. Nativisme mengatakan bahwa anak-anak secara bertahap mengeluarkan potensi linguistik mereka sesuai dengan pemrograman genetik selama proses belajar bahasa ibu mereka. Asumsi ini menganggap bahwa lingkungan tidak terlalu mempengaruhi pembelajaran bahasa. Sebaliknya, menganggap bahwa bahasa adalah anugerah biologis dengan pikiran yang sama atau karunia hipotesis alam. Pandangan kelompok nativis adalah bahwa bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, tidak dapat dipelajari dalam waktu singkat dengan metode seperti imitasi. Maka dapat dipastikan bahwa ada beberapa aspek mendesak dari sistem bahasa yang secara intrinsik manusiawi. Menurut Chomsky, memandang bahasa berdasarkan asumsi sebagai berikut ini. Yang pertama, ada sikap berbahasa merupakan sesuatu yang diwariskan secara genetik. Desain perkembangan bahasa sama dengan segala macam budaya serta bahasa adalah hal yang kompleks, serta lingkungan sekedar mempunyai kedudukan yang rendah di dalam mekanisme pematangan dalam bahasa. Yang kedua, ada menguasai bahasa bisa dengan waktu yang pendek. Seorang anak yang berumur 4 tahun mulai bisa bercakap seperti manusia yang sudah dewasa. Yang ketiga, lingkungan bahasa pada anak tak bisa menyajikan data yang memadai terhadap kompetensi tata atau kaidah bahasa yang sukar pada manusia dewasa. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan.
Tahapan perkembangan menurut Erik Erikson meliputi 8 stage of theory. Yang pertama ada the oral stage, yang kedua the anal stage, yang ketiga the phallic atau oedipal stage, yang keempat the latency stage, yang kelima puberty stage, yang keenam young adulthood stage, yang ketujuh adulthood stage, dan yang terakhir old stage. Untuk theoretical issues, ada beberapa hal yang kontra dengan teori Erik Erikson. Mengapa Erikson memilih teori tahapan? Yang pertama, tahapan mengacu pada pola perilaku yang berbeda secara kualitatif. Yang kedua, tahapan menggambarkan masalah yang umum. Yang ketiga, tahapan terungkap dalam urutan invarian. Dan yang terakhir, tahapannya bersifat universal. Dan selanjutnya, apakah kita harus melewati semua tahapan seperti yang sudah dijelaskan oleh Erik Erikson? Kita terkadang mendengar bahwa jika kita tidak mencapai ukuran kesuksesan yang baik di salah satu tahap dalam teori Erik Erikson, kita mungkin tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini merupakan statement yang salah. Dalam teori Erikson, kita harus, dan jika kita hidup cukup lama, kita akan melalui semua tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Alasannya ada hubungannya dengan kekuatan yang menggerakkan kita dari tahap ke tahap, pematangan biologis dan harapan sosial. Kekuatan-kekuatan ini mendorong kita sesuai dengan jadwal tertentu, apakah kita telah berhasil pada tahap awal atau tidak. Berikut penjelasan materi mengenai teori perkembangan bahasa dan diri. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.